Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para pemirsa dan para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini alhamdulillah dengan izin dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa kembali membahas dan akan membahas tentang ayat-ayat ahkam, dan kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas taufik ini, dan kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat yang Allah anugerahkan pada kita, dan selalulah kita hendaknya bersyukur pada Allah, karena dengan syukur Allah mengatakan dalam Al-Quran bahwa nikmat itu akan ditambah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Apabila kalian syukur, aku akan tambah. Wa la in kafartum, dan apabila kalian kufur, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangat pedih. Kemudian salawat dan salam semoga tetap tercurahkan untuk Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya hingga akhir zaman. Para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja yang Allah muliakan, di hari-hari ini tentunya kita sedang dilanda dengan musibah dan ujian ya, dari Allah Subhanahu Wa Taala, di mana banyak dari kita yang takut dengan virus corona ya, dan tentunya ingin Anda sampaikan beberapa hal sebelum kita bahas tentang ayat-ayat ahkam sebagai muqaddimah. Yang pertama, harus kita yakini bahwa Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengutus wabah atau taun melainkan rahmat untuk orang-orang yang beriman, dan sekaligus azab bagi orang yang Allah kehendaki. Tetapi perlu dicatat bahwa tidak ada yang menimpa kita ya, menimpa siapapun dari kita melainkan atas apa yang telah Allah tetapkan, telah Allah izinkan tentunya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Yahya bin Ya'mar ya, dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa beliau Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang taun tentang taun, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghabarkan kepada Aisyah radhiyallahu anha ya, dalam hadis tersebut bahwa ia merupakan azab. Kata beliau, annahu kana azaban yab'atsuhu Allahu ala man yasha, bahwa ia merupakan azab yang Allah kirimkan kepada siapa yang Allah kehendaki. Faja'alahu Allahu rahmatan lil mu'minin, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan ia sebagai rahmat untuk orang-orang yang beriman.
Dan Rasul pun berkata, "Falaisa min 'abdin yaqa'ut ta'un fayamkusu fi baladihi sabiran ya'lamu annahu lan yusibahu illa ma kataballahu lahu illa kana lahu mithlu ajri syahid." Yang artinya, tidaklah seorang hamba ketika ada wabah taun ya melanda atau menimpa dan dia tetap tinggal di negerinya sabiran, dengan bersabar, ya'lamu, dan dia yakin, tahu bahwa tidak ada yang bisa menimpanya melainkan atas izin dari Allah Subhanahu wa taala, melainkan sesuatu yang sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan baginya, melainkan dia akan mendapatkan pahala orang yang mati syahid. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat At-Taubah ayat 51, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun." Katakanlah, la yusibana, tidak akan ada yang bisa menimpa kita ya, illa ma kataballahu lana, melainkan apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk kita. Huwa maulana, dia Allah Subhanahu wa taala adalah pelindung kita, pelindung kami. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan hendaknya orang-orang beriman bertawakal kepada Allah saja. Ini yang pertama yang ingin saya sampaikan. Yang kedua yang ingin Anda sampaikan juga kepada kaum muslimin, kawan-kawan kita semua ya, jangan terlalu takut ya. Dan takut ini kadang kebanyakan baca medsos ya, atau berselancar di medsos, kemudian mendapatkan berita-berita yang sangat menakutkan sehingga takut dan cemas yang berlebihan. Ini sangat berbahaya ya. Bahkan dokter sendiri yang salah satunya pernah menghabarkan ke saya bahwa itu bisa menurunkan imun. Oleh karena itu ya, tidak boleh kita sangat cemas sehingga ada orang mau keluar ketika ada hajat, dia sangat takut, sangat ketakutan sekali. Ini sangat bahaya ya bagi dirinya. Oleh karena itu seringlah kita baca ayat tadi, surat At-Taubah ayat 51. Allah berfirman, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana." Katakanlah, tidak akan ada yang bisa menimpa kita ya, melainkan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan untuk kita. Tidak ada yang bisa menimpa kami melainkan apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk kami. Ini yang harus kita sering ingat dan sering kita baca. Dan hendaknya kita di masa-masa ini ya lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbanyak baca Al-Qur'anul Karim, perbanyak zikir dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yang ingin saya sampaikan di mukadimah pembahasan kita tentang tafsir ayat ahkam adalah sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah, di mana Rasul kita sallallahu alaihi wasallam dengan lisannya yang mulia beliau bersabda, "Ar-rahimun yarhamuhumur rahman," bahwa orang-orang yang punya sifat penyayang itu disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Irhamu man fil ard, sayangi makhluk Allah yang ada di atas muka bumi. Yarhamkum man fis sama, niscaya Allah Subhanahu wa taala yang ada di atas langit menyayangi kalian. Kenapa saya sampaikan hadis yang mulia ini? Karena hadis ini sebagai
penyadar buat kita bahwa di saat ini ya banyak orang yang butuh kasih sayang, butuh diperhatikan, terutama kawan-kawan kita dari tim medis ya, yang mereka berada di garda depan untuk yakni menangkal virus ini, dan yakni dengan izin Allah tentunya mereka membantu orang-orang yang sakit supaya sembuh. Ini yang pertama ya. Kemudian kalau tidak bisa membantu mereka, minimal doakan ya. Kemudian juga saudara-saudara kita yang mereka ingin sebenarnya ya stay di rumah ya, tinggal di rumah, tapi karena mereka kerja tiap hari ya, dan harian mereka kerja, kalau misalkan tidak kerja mereka tidak bisa makan. Bahkan Anda dapat informasi ya, di antara mereka juga ada yang nggak bisa makan karena tidak mendapatkan penghasilan di hari-hari ini ya. Kawan-kawan kita yang kerja jadi ojek atau ojol dan seterusnya, dan siapapun dari kawan kita yang kerja harian itu secara drastis ya, tentunya mereka tidak dapatkan hasil. Oleh karena itu, bagi siapapun di antara kita yang punya kelebihan harta, maka bisa bantu mereka, ya, dan bersedekah untuk mereka, kasih hadiah, kasih sedekah untuk membantu dan meringankan beban mereka ya. Dan kalau kita bisa makan tiap hari ya, mereka saat-saat ini untuk cari makan untuk dirinya sendiri susah ya, gitu. Jadi dilema, mereka ingin tinggal di rumah ya atau keluar. Ini semuanya dilema. Oleh karena itu, bagi yang kita yang tahu semampunya tentunya, dan kita tidak bisa menyalahkan siapa-siapa ya, bantu mereka bagi yang kita tahu ya, dan sesuai dengan kemampuan kita ya. Dan sekali lagi bahwa Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, orang yang penyayang itu disayangi oleh Allah. Ar-Rahman, irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama, sayangi orang yang ada di muka bumi, niscaya Allah Subhanahu wa taala yang ada di atas langit menyayangi kalian. Jadi bisa jadi dengan kita menyayangi mereka, Allah angkat yakni wabah ini dari kita, karena Allah Subhanahu wa taala akan menyayangi orang yang menyayangi makhluknya. Al jaza'u min jinsi al amal, balasan itu tergantung dari amalnya ya. Jadi ikhwah yang Allah muliakan, dan siapapun di antara kaum muslimin yang memiliki kelebihan, maka perhatikanlah, di saat-saat ini dibutuhkan ya. Kemudian poin berikutnya yang ingin saya sampaikan ya, bagi mereka yang tidak punya ilmu ya, itu untuk menahan diri dari berkomentar ya, atau berbicara atau menulis tentang sesuatu yang bisa bikin menambah tidak karuan atau kacau keadaan ya. Jadi kalau ada istilah lockdown, ada istilah sekarang lakban ya. Lakban itu iya, menutup mulut kita masing-masing ya. Ya, kalau misalkan ada istilah lockdown, ada istilah lakban ya enggak? Melakban mulut kita supaya tidak ngomong tanpa ilmu ya. Tapi ini muqaddimah, mudah-mudahan bisa dipahami, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat wabah ini dari kita semua, dan menggantikannya dengan yakni yang lebih baik dari apa yang sudah kita rasakan. Para pendengar dan para pemirsa TV Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang marilah kita perhatikan surat Al-Baqarah ayat 231. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza talaqtumun nisa fabalagna ajalahunna faamsikuhunna bima'ruf aw sarrihuhunna bima'ruf wala tumsikuhunna diraran lita'tadu wa man yaf'al dhalika
faqad zalama nafsah wa la tattakhidhu ayatillahi huzwa wadhkuru ni'matallahi 'alaikum wa ma anzala 'alaikum minal kitabi wal hikmati ya'idhukum bih wattaqullaha wa'lamu annallaha bikulli syai'in 'alim. Yang artinya wa idza talaqtumun nisa, dan apabila kalian mencerai istri-istri kalian, fabalagna ajalahunna, kemudian mereka mendekati akhir dari iddahnya, atau terjemahannya juga bisa diterjemahkan dengan makna lain, mereka sampai di akhir iddahnya, fa'amsikuhunna bima'ruf aw farikuhunna aw sarrihuhunna bima'ruf, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka, lepaskanlah mereka dengan cara yang ma'ruf. Wala tumsikuhunna diraran lita'tadu, janganlah merujuki mereka untuk memberi kemudaratan kepada mereka. Lita'tadu, yang karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Wa may yaf'al dzalika faqad zalama nafsah, dan barang siapa yang melakukan hal tersebut maka sesungguhnya dia telah menzalimi dirinya. Wala tattakhidhu ayatillahi huzwa, dan janganlah kalian mengambil ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala atau menjadikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala sebagai bahan olok-olok. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum, dan ingatlah nikmat Allah yang Allah Subhanahu wa taala berikan atas kalian. Wa ma anzala 'alaikum minal kitabi wal hikmati ya'idhukum bih, dan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kalian dari Al-Qur'an, yakni Alkitab, dan dari Al-Hikmah maksudnya sunnah, ya'idhukum bih sebagai nasihat untuk kalian. Wattaqullaha wa'lamu annallaha bikulli syai'in alim, bertakwalah kalian kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala itu maha mengetahui segala sesuatu. Pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja yang Allah muliakan, pada kesempatan yang mulia ini kita akan bahas firman Allah Subhanahu wa taala, wa may yaf'al dzalika faqad zalama nafsah. Wa may yaf'al dzalika faqad zalama nafsah, dan barang siapa yang melakukan hal tersebut maka dia telah menzalimi dirinya sendiri. Dalam pertemuan yang lalu kita telah bahas beberapa faedah tentang ayat ini. Nah, dalam kesempatan ini Anda akan bacakan faedah yang ke-9 dan seterusnya, di mana Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala berkata di sini, wa minha, maksudnya di antara faedah yang bisa kita ambil dari ayat yang mulia ini, kata beliau, adalah tahrimu zulmil insani li nafsihi. Tahrimu zulmil insani li nafsihi. Haram seseorang mendolimi dirinya sendiri. Lianna Allah Ta'ala naha an hadhihi al-ashya', karena Allah Subhanahu wa taala melarang hal-hal tersebut. Kemudian Allah berfirman, wa may yaf'al dzalika faqad zalama nafsah, barang siapa yang melakukan hal itu maka sesungguhnya dia telah mendolimi dirinya sendiri. Ini yang pertama. Berikutnya, faedah berikutnya, anna fi'lal ma'asi zulmun lin nafsi. Anna fi'lal ma'asi zulmun lin nafsi, bahwa perbuatan maksiat merupakan kezaliman bagi dirinya sendiri. Artinya seseorang melakukan perbuatan maksiat, pada hakikatnya dia melakukan kezaliman bagi dirinya sendiri. Oleh karena itu
Tidak boleh seseorang berkata, ana hurrun af'alu ma asya. Saya ini merdeka, saya boleh melakukan apa saja, ya. Kemudian berkata, wa asbir 'alal adzab, ya, saya bisa sabar, ya, disiksa misalkan, ya. Kata Syekh, hadza khata', ini merupakan kesalahan. Fa anta la yahillu laka an tadlima nafsak. Engkau tidak boleh menzalimi dirimu sendiri. Fa zulmul ghairi udwanun wa haram. Wa zulmun nafsi aidan udwanun wa haram. Mendolimi orang lain, ya, mendolimi orang lain ini melampaui batas, udwan, ya, dan ini hukumnya haram. Dan mendolimi diri sendiri juga ini hukumnya haram, ya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, ya, membenarkan perkataan Salman Al-Farisi, ya, yang Rasul SAW berkata sadaqa Salman, di mana di hadis itu disebutkan nasihat Salman Al-Farisi kepada Abu Darda. Di antara nasihatnya adalah wali nafsika 'alaika haqqan. Wali nafsika 'alaika haqqan, dan dirimu punya hak atasmu. Ya. Jadi jiwa kita, diri kita ada hak. Ya. Dan saya pernah bahas juga dan bacakan tentunya perkataan ulama tentang hak-hak jiwa. Tidak boleh kita mendolimi diri sendiri. Ya. Hukumnya haram. Mendolimi diri sendiri hukumnya haram. Oleh karena itu kita perhatikan, ya, untuk diri kita, ya, seperti misalkan tidak boleh kita ngerokok, itu dolimi diri sendiri itu, ya. Kemudian tidak boleh bunuh diri, dolimi sendiri. Makanya Allah berfirman apa, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kau lemparkan diri kalian kepada apa? Kebinasaan. Dan ini juga ayat sebagai dalil untuk kita menghindari tempat-tempat yang memungkinkan, ya, memungkinkan kita kena mudarat. Ya, oleh karena itu di antara dalil yang disebut oleh ulama kita menghindari, ya, dari tempat-tempat keramaian, ya, itu ayat ini, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kau lemparkan diri kau kepada kebinasaan. Ya, karena jiwa kita ada hak yang harus kita tunaikan, diri kita punya hak yang harus kita tunaikan, ya. Misalkan nggak boleh begadang malam karena bisa apa? Bisa membahayakan diri, ya. Kemudian kalau kita lapar makan karena itu hak diri kita, ya. Kalau kita capek istirahat dan seterusnya, karena ini adalah hak diri. Nah, sebagaimana kita tidak boleh mendolimi orang lain, kita pun tidak boleh mendolimi diri kita sendiri. Oleh karena itu kalau ada orang yang minum minuman keras, ya, dia mendolimi diri sendiri. Ya. Kalau ada orang ngerokok, mendolimi diri sendiri. Ya. Kalau ada orang berlakukan maksiat, itu mendolimi diri sendiri. Dan kezaliman itu kata ulama ada 3. Ya, kezaliman ada 3. Yang pertama, zulmul insan li nafsihi. Kezaliman seseorang pada dirinya sendiri. Ya. Yang kedua, zulmul insan li ghairihi. Kezaliman seseorang kepada orang lain. Dan yang ketiga, dan ini kezaliman yang paling tinggi, ya, kezaliman yang paling zalim, yang paling besar adalah apa? Zulmul insan li rabbih. Kezaliman seseorang kepada Rabbnya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kezaliman yang paling tinggi, ya. Kezaliman yang paling besar. A'zamuz zulm. Kezaliman yang paling besar, ya, yang paling zalim. Ketika turun ayat Allah Subhanahu wa taala di mana Allah berfirman alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan yang tidak mencampur adukan keimanan mereka
ya, walam yalbisu imanahum bidzulmin, tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, mereka mendapatkan keamanan dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Ketika ayat ini turun, terasa berat dirasakan oleh para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, ayyuna la yadlimu nafsah, siapa di antara kita yang tidak dolimi dirinya sendiri? Sampai terdengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah SAW bersabda di depan mereka, laisa huwa kama tadhunnun, innama huwa kama qala Luqman li ibnihi, ya bunayya la tusyrik billah, innasyirka la dhulmun azim. Makna kezaliman dalam ayat tersebut tidak seperti yang kalian kira. Maknanya itu adalah seperti perkataan Luqman Al-Hakim kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, janganlah kau menyekutukan Allah, innasyirka la dhulmun azim, sesungguhnya perbuatan syirik itu adalah kezaliman yang sangat besar. Jadi seseorang ya yang melakukan kesyirikan, maka dia telah melakukan kezaliman sangat besar. Ya, seseorang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dia melakukan kezaliman yang sangat besar. Seseorang yang meyakini bahwa di sana ada yang bisa memberikan manfaat dan mudarat selain Allah Subhanahu wa taala, melakukan kezaliman yang sangat besar dan bisa menggugurkan amalannya. Kezaliman yang kedua adalah kezaliman seseorang dengan orang lain. Ya, dia zalimi orang lain. Ya, nah, ini hukumnya haram. Ya, ini hukumnya haram dan tidak boleh ya seseorang menzalimi orang lain. Karena apa? Karena dia akan merugi, terutama di akhirat kelak, menjadi orang yang bangkrut. Dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW pernah bersabda, atadruna manil muflis, wahai para sahabat, tahu tidak yang dimaksud dengan orang yang bangkrut itu? Mereka menjawab, al-muflisu fina man la dirham lahu wa la mata'. Ya, sesungguhnya orang yang bangkrut menurut kami adalah orang yang tidak memiliki dinar, tidak memiliki dirham dan tidak memiliki harta. Kemudian Rasulullah SAW berkata, innal muflisa min ummati man ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakah. Sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku adalah orang yang kelak pada hari kiamat dia membawa amalan salat, amalan puasa, amalan zakat, jadi amalan-amalan besar. Ya. Tapi kata Rasulullah SAW, wa ya'ti wa qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mal hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha. Kata Rasulullah SAW, selain dia membawa amalan-amalan tadi, dia membawa amalan keburukan, amalan kezaliman. Rasul berkata, dia membawa amalan keburukan, diantaranya adalah pernah mencela seseorang, ya, kemudian menuduh orang lain berbuat mesum, berzina, kemudian memakan harta orang, ya, pernah menumpahkan darah seseorang, ya, atau memukul orang. Ini beberapa contoh yang Rasulullah SAW berikan, ya, tapi bukan pembatasan tentunya. Maka kata Rasulullah SAW, fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Ya. Orang-orang yang dizalimi itu, ya, diberikan bayaran tentunya. Artinya dia membayar di hari kiamat. Orang yang melakukan zalim itu, dia membayar kezalimannya dengan amal-amal kebajikan yang dia lakukan di muka bumi. Fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Ini diberikan dari kebaikannya, dikasih ya orang-orang yang dizalimi tersebut. Dan kata Rasul, fa in faniyat hasanatuh qabla an yuqdama alaih, apabila kebaikan-kebaikannya habis sebelum perkaranya diputuskan, dan tentunya yang menuntutnya masih banyak atau masih ada, apa yang dilakukan? Ya, keburukan yang mereka punya diambil, ya, ukhidat khotoyahum, diambillah kesalahan-kesalahan mereka, faturihat alaihi thumma turiha finnar, kemudian diberikan kepada orang tersebut dan ia pun kemudian dilemparkan
ke dalam api neraka, wal'iyadzu billah. Ini kezaliman. Kemudian kezaliman yang ketiga adalah zulmul insan li nafsihi. Kezaliman seseorang pada dirinya sendiri. Kezaliman seseorang pada diri sendiri. Jadi tadi saya sebutkan 3, saya urutkan dari yang terbesar dulu. Yang pertama, kezaliman seseorang kepada Allah, yaitu syirik. Yang kedua, kezaliman seseorang kepada sesamanya. Yang ketiga adalah kezaliman seseorang kepada dirinya sendiri. Nah ini. Dan kita harus hati-hati dari doanya orang yang dizalimi, karena Rasulullah SAW berkata, wattaqi da'watil madlum fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Hati-hati dari doanya orang yang dizalimi, karena tidak ada hijab antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Berikutnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata, anna man zalama ghairahu bi'udwanihi alaihi faqad zalama nafsahu fil haqiqah. Bahwa orang yang mendolimi orang lain, hakikatnya dia mendolimi dirinya sendiri. Kenapa? Beliau menjawab, li'anna al-mazluma idza lam yatakhallas adh-dhalimu min madlamatihi fid dunya fasawfa yu'khadhu min hasanatihi lil mazlumi fil akhirah. Karena orang yang dizalimi tersebut, ketika orang yang zalim tadi tidak melepaskan diri dari kezalimannya, minta maaf atau mengembalikan kalau misalkan ada yang dia curi atau diambil, maka di akhirat kelak kebaikan orang yang zalim ini akan diambil dan diberikan kepada orang yang dizalimi tadi, Apabila فإذا فانيت حسناته أخذ من سيئات المظلوم faturihat alaihi thumma turiha fin nar. Apabila kebaikan-kebaikan orang tersebut habis, maka diambillah keburukan-keburukan orang yang dizalimi tersebut, diberikan kepadanya dan dia dilemparkan ke api neraka. Sebagaimana hadis yang tadi saya baca tadi, ولذلك عبر الله عن الإضرار بالزوجة في إمساكها بقوله فقد ظلم نفسه مع أنه ظالم للزوجة أيضا. Oleh karena itu di ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan orang yang memberikan mudarat, mencelakai, memudaratkan istrinya, dengan cara menahannya, tapi niatnya untuk memudaratkan istrinya, jadi dia rujuk dengan niatkan untuk memudaratkan istrinya, mencelakai istrinya, membuat celaka istrinya, maka Allah katakan faqad zalama nafsah, dia sebenarnya mendolimi dirinya sendiri, ma'a annahu zalimun lizzawjati aidha, padahal dia pun zalim terhadap istrinya juga. Nah, mendolimi istri hakikatnya mendolimi diri sendiri. Ini yang harus dipahami oleh setiap yang punya istri, tentunya setiap kita semua, bahwa ketika seorang suami zalim kepada istrinya, pada hakikatnya dia mendolimi dirinya sendiri. Karena dia telah memberikan dirinya dosa, istilahnya menghadiahkan dosa malah kepada dirinya, ini, dan menyuguhkan dirinya untuk mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala, wal iyadzu billah. Faedah berikutnya yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah adalah إغراء المخاطب باجتناب ظلم غيره، لأن الظالم قد يظن أنه منتصر على المظلوم فإذا علم أنه ظالم لنفسه تهيب ذلك واستقام على العدل. Jadi anjuran untuk menjauhi kezaliman, anjuran untuk menjauhi kezaliman. Jangan menzalimi orang lain.
Karena apa? Terkadang ya, atau bukan terkadang malah ya, sifat orang yang menzalimi orang lain itu ya, dia mengira bahwa dia ini menang ya, dia ini berada di atas ya, berada di atas dari orang yang dia zalimi ya. Nah, kalau dia tahu bahwa menzalimi orang lain pada hakikatnya dia menzalimi dirinya sendiri, maka dia akan takut ya, dan dia akan berusaha untuk melakukan keadilan dan istiqomah di atas keadilan. Itu apalagi Allah Subhanahu wa taala itu syadid ya, maha keras azabnya ya. Nanti kita akan lanjutkan ya di ayat-ayat berikutnya tentang yakni Allah Subhanahu wa taala itu ketika yakni berbicara tentang wanita atau istri yang lemah, Allah sebutkan dengan nama ya yang perkasa Allah ya, Aziz. Allah maha perkasa dan maha bijaksana ya, supaya lelaki atau suami tahu bahwa ya, ketika berhadapan dengan makhluk yang lemah, yakni istri atau wanita, nggak boleh semena-mena, karena akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala yang maha perkasa, yang aziz ya, yang maha perkasa. Oleh karena itu maka laki-laki yang soleh, laki-laki yang baik, maka dia tidak mungkin yakni memperlakukan istrinya dengan zalim, karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barangkali ini saja yang bisa kita bahas. Insyaallah ta'ala kita akan bahas berikutnya, yakni firman Allah Subhanahu wa ta'ala tetap di surat Al-Baqarah 231, yakni dari kalimat wala tattakhidhu ayatillahi huzwa. Janganlah kau menjadikan ayat-ayat Allah sebagai olok-olok. Ini pun faedahnya sangat banyak sekali, dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala menyebutkan beberapa faedah yang sangat menarik, sangat besar dan manfaat untuk kita untuk mengetahuinya dari firman Allah Subhanahu wa taala wala tattakhidhu ayatillahi huzwa. Oleh karena itu kita tidak bahas terburu-buru, kita akan bahas sendiri ya. Nah, dan khusus dalam pertemuan hari ini kita membahas wa may yaf'al dzalika faqad zalama nafsah. Barang siapa yang melakukan hal itu, maka sesungguhnya dia telah menzalimi dirinya sendiri. Dan tidak boleh kita menzalimi orang lain, karena Rasul kita sallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti ya, memperingatkan kepada kita bahwa menzalimi orang lain, dan ketika orang yang dizalimi itu berdoa akan langsung nyampe kepada Allah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti Sa'id bin Zaid yang pernah dizalimi oleh seseorang wanita bernama Arwa binti Uwais. Ya, di mana wanita tersebut nuduh dia menggosok tanahnya, ngambil tanahnya. Kemudian dia tidak minta maaf, tetap zalim, sehingga berdoa pada Allah ya di suatu saat, dan dia berkata, Allahumma in kanat kadzibah fa'ami basaraha waqtulha fi ardiha. Ya Allah, apabila wanita ini berdusta ya, maka matikan dia di buminya, dan butakan matanya dan matikan dia di buminya. Dan sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, benarlah apa yang disabdakan Rasulullah SAW, wattaqi da'watal madlum, di mana wanita tersebut buta matanya ya, kemudian dia tidak bisa berjalan melainkan dia memegang tembok dan dinding untuk berjalan karena buta matanya, kemudian jatuh ya di lubang dekat rumahnya dan dia meninggal. Ini akibat kezaliman ya. Kemudian di zaman Imam Ahmad juga ya, Ahmad bin Abi Du'ad masuk dia mendolimi Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, di mana dengan sebab dia Imam Ahmad bin Hanbal masuk penjara dan disiksa
dengan siksaan yang sangat keras, yakni sampai banyak jahitan karena dipecut dan seterusnya, ya. Dan sebagian ulama bilang kalau pecutnya ini dicambukkan ke onta, itu onta ambruk, gimana ke manusia, ya. Dan Imam Ahmad pernah berdoa, ya Allah, ya, dengan sebab dia aku di penjara, dan penjarakanlah dia. Dan apa yang terjadi? Ibnu Abi Duat sebelum meninggal dia terkena penyakit falij. Ketika manusia berkunjung, ya, dia ditanya, apa yang menimpa anda wahai Ibnu Abi Duat? Ma asabaka ya Ibnu Abi Duat? Ibnu Abi Duat berkata, asabatni da'watul Imami Ahmad. Telah menimpa diriku doanya Imam Ahmad bin Hanbal. Dia berkata, fa wallah, demi Allah, amma nisfil ayman law waqa'a alaihi thubabun laka'anna jibal ad-dunya saqatat alaih. Demi Allah, tubuhku yang sebelah kanan ini, seandainya ada satu lalat hinggap saja pada tubuhku yang sebelah kanan ini, seakan-akan gunung-gunung yang ada di dunia ini meruntuhi tubuhku ini. Ini penyakit falij, mati sebelah. Dan dia berkata juga, fa wallahi amma nisfil akhar law qurida bil maqarid ma ahsastu alama. Demi Allah, ada pun tubuhku yang sebelah lainnya, sebelah kiri, seandainya dicincang-cincang dengan alat-alat yang tajam semacam pisau atau gunting, misalnya, aku tidak merasakan sakitnya sedikit pun, ya. Jadi Rasulullah SAW bersabda, wattaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Hati-hati dari doanya orang dizalimi, karena tidak ada hijab antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini saja barangkali yang bisa kita bahas, ya, dan ana kembalikan kepada Ari. Nah. Barakallahu fikum Ustaz, jazakallahu khairan. Terima kasih atas materi dan pembahasan yang bermanfaat. Bimbingan ini semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya. Kita memohon kepada Allah untuk dimudahkan di dalam memahaminya serta mengamalkannya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami berikan kesempatan untuk Anda yang bertanya, silahkan. Pertanyaan pertama dari pesan singkat Ustaz. Assalamualaikum. Dari Abdullah di Cilengsi yang bertanya. Iya. Ustadz, ketika kita bersahabat dengan teman dan teman kita merasa kekurangan sehingga dia pinjam uang, berkali-kali minta tolong, kita sebagai sahabat membantu. Dan tatkala dia minjam uang janji untuk mengembalikan, maka kita tagih, dia seperti memberikan alasan yang tidak masuk akal, terus berulang kali sehingga saya merasa terdolimi. Apakah boleh saya mendoakan agar orang tersebut bisa mendapatkan yang setimpal dari kebohongannya kepada saya? Silakan Ustaz. Iya. Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walahu ba'd. Baik, tentang bolehkah mendoakan, ya, keburukan bagi kawannya itu? Tentunya jawabannya gini, ya. Kalau misalkan kita mendoakan dan memaafkan, itu lebih baik, ya, tentunya lebih baik, ya. Tapi misalkan dia zalim, memang betul zalim, ya, kemudian mendoakan sesuai dengan tindakan kezalimannya, maka boleh, ya. Dan kita pun berdoanya jangan melampaui batas, ya. Iya, misalkan utangnya cuma misalkan 100.000, ya Allah, mudah-mudahan dia ketabrak mobil, kan, gitu. Oh, ini juga salah, kan? Ya, ini karena orang kadang kesel, ya, ini harus ditahan, ya kan? Nah, kalau memaafkan, alhamdulillah, itu lebih baik, ya. Kalau memaafkan lebih baik. Dan orang yang berhutang, ya, itu kalau mampu kemudian nggak bayar, ini zalim, ya. Matlul ghani zulmun. Jadi orang kaya, orang yang mampu, ya, dia mengulur ulur, yang tidak bayar, itu merupakan kezaliman. Kezaliman. Dia datang awalnya, subhanallah, ya, mohon-mohon, kemudian
habis itu dikasih, bayar kan. Kemudian punya. Nah, tentunya yang ngasih itu kadang juga orang yang mampu atau orang yang seadanya atau orang yang butuh kan gitu. Kemudian dia ulur, kedoliman. Dan subhanallah ada sebagian orang yang kadang-kadang ya jadinya yang ngasih utang, ya yang ngasih utang itu jadi apa? Kayak yang berutang, iya kan? Malah yang nggak enaknya yang ngasih utang, ya nagih-nagih susah, macam kayak dia yang bersalah, subhanallah. Zaman sekarang ini seperti itu. Betul. Ya, ini. Jadi kita kasih pinjaman ke orang itu sebuah amalan besar, amalan besar. Dan kalau misalkan kita tahu ya orang yang kita utangi nggak mampu bayar, kemudian minta diundur, ya itu merupakan sedekah tuh. Ya, bahkan sedekah dari setengah dari apanya, dari nilai yang dia utangi, kan gitu. Kan ditunggu aja biar dapat pahala besar. Nah itu dapat pahala besar, kan gitu. Tapi kalau misalkan kita tahu ya saudara kita ini emang kelakuannya seperti itu, utang di mana-mana, kan gitu. Kemudian nggak bayar-bayar, kan gitu. Semua orang diutangin, ya ini tentunya lain urusannya kalau ini. Ini urusannya lain, dan boleh kita kasih tahu orang, ya, bahwa fulan nih suka ngutang, nggak bayar, ambil kesempatan, dan seterusnya ke orang lain. Semua orang diutangin, orang jadi apa namanya, terus dia juga jadi nggak sadar-sadar, ya. Maka ketika dia misalkan mau ngutang, boleh antum nggak ini, nggak kasih, ya, karena untuk kasih pelajaran kan, iya, kan kasihan juga orang yang diutangin, karena banyak, ya, ada sebagian orang seperti itulah, bahkan ngutang sama orang miskin. Orang itu sudah dia punya seadanya, dia ngutang pas ada, kan gitu. Kemudian dia nggak kembalikan, kan kasihan. Nah ini, jadi kalau ada model seperti ini lain urusannya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, baik Ustaz, terima kasih atas nasihatnya. Semoga bermanfaat untuk yang bertanya dan kita semuanya. Berikutnya kami berikan kesempatan untuk telepon, silahkan. Halo, assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini, di mana? Dengan hamba Allah di Batam ini. Silahkan pertanyaannya. Mau tanya ini Pak Ustadz, bagaimana solusinya? Apakah harus disahkan saja, dimaafkan saja? Ceritanya begini, orang tua saya itu seharusnya mendapatkan warisan dari kakek saya itu ya sekitar, kalau sekarang itu ya hampir 1 miliar lah gitu. Tapi karena zaman dulu itu dinamakan anak laki-laki yang pertama, itu jadi udah masuk sertifikat. Setelah saya mengetahui sunnah ini, saya kasih tahu sama paman saya, tapi ternyata malahan ngamuk-ngamuk gitu loh istrinya. Jadi bagaimana, apakah kita harus mengesahkan saja apa bagaimana? Itu bukan sedikit loh Pak Ustadz, banyak itu bermiliar-miliar. Iya. Baik, terima kasih. Apakah harus disahkan aja, dimaafkan apa? Ya cukup Bu, terima kasih, kita udah paham. Barakallahu fiik. Al-asl apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dari harta waris, ya, itu harus dibagi, ya. Walaupun seseorang itu tidak ridho. Karena termasuk qahr di sini yang dipaksa bisa diambil, kan gitu. Ridho atau tidak ridho, karena itu hak dari orang yang mendapatkan waris, dari anak yang mendapatkan waris, ya. Tetapi masalahnya adalah misalkan banyak kasus di masyarakat nih, ya. Di masyarakat ini orang nggak paham tentang itu kan. Kemudian orang yang warasnya, ya, kalimat waras ini kasar enggak? Enggak ya. Ya orang yang pahamnya gitu ya, orang yang ngertinya gitu. Itu dia misalkan sudah menjelaskan, ini hak saya seperti ini gitu kan. Kemudian nggak dikasih, oh daripada nanti pecah nih keluarga gitu kan. Tapi saya sudah jelaskan, sudah ikhlaskan, itu terserah dia. Itu mungkin kebaikan di atas kebaikan, dan insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya dengan yang lebih baik. Dan di akhirat dia mendapatkan pahala besar. Dia ambil itu pahala,
ya dari orang yang mendoliminya, walaupun dari keluarganya yang mendolimi seperti itu, ya. Nah, dia ikhlaskan mungkin karena di dunia takut keluarganya pecah, misalkan gitu, ya. Tapi dia sudah kasih nasihat tuh, sudah kasih nasihat, sudah kasih pengertian, ya sudah. Dan ketika kasus ibu tadi, ya, misalkan yang dapat warisannya itu punya haknya, sudah ngasih penjelasan, kemudian tetap kekeh, ya, pihak sananya nggak mau ngasih, kemudian mengikhlaskan, ya itu nggak apa-apa, ya. Itu lebih baik insyaallah taala bagi orang yang beriman. Nah, satu lagi akhi. Satu lagi Ustaz, kami bacakan dari pesan singkat. Ustaz, Ana Arif di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Iya. Mau bertanya, mohon diberikan nasihat Ustaz begini. Apakah termasuk menzolimi orang lain jika kita memberikan ilmu yang salah kepada orang lain? Syukron Ustaz. Maksudnya apa itu? Ilmu, baik itu ilmu yang agama maupun ilmu yang berkaitan dengan dunia Ustaz. Apakah itu termasuk kita zalim terhadap orang yang kita ajarkan Ustaz? Iya. Jadi tentunya gini, ya. Ilmu itu ya ada beberapa hukum ilmu yang kita pelajari, ya. Makanya sebelum kita mempelajari ilmu kan ada tuh al-mabadi' al-ashrah. Ya. Inna mabadi'a kulli ilmin ashrah, al-haddu wal mawdu'u thumma thamara wa fadluhu wa nisbatun, dan seterusnya, ya. Hukum mempelajari beberapa ilmu, ada yang hukumnya wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah, ada yang haram, ya. Ada belajar ilmu wajib, ada yang mubah, ada yang haram. Nah, kalau misalkan ilmu yang wajib, yang sunnah, sama yang mubah, ya, kita ajarkan kepada siapapun, kita yang dapat pahala. Ya. Seperti misalkan seseorang ustadz mengajarkan akidah, gitu kan? Misalkan ini wajib, orang belum tahu nih, ya. Nah, dia ngajarkan sholat, hukumnya wajib, ya. Dia ajarkan, dapat pahala kan? Ilmu yang sunnah juga demikian, yang fardu kifayah atau yang mubah, ilmu-ilmu dunia yang mubah, dapat pahala tidak dapat pahala, kan gitu. Kemudian ada ilmu yang haram kita ajarkan dan haram kita belajar. Ilmu apa? Ilmu sihir. Ya. Kalau ilmu sihir nih yang mengajarkannya haram, yang belajarnya haram. Nah, seseorang mengajarkan ilmu, ya, kemudian dapat ilmu atau orang itu, dapat ilmu, kita dapat pahala sudah. Kita nggak tahu apa yang akan dia lakukan dengan ilmu itu, kan gitu. Jadi ini yang harus kita pahami. Tapi kalau gini, kalau kita ngajarkan orang bikin pisau, kita ajarkan orang bikin pisau, asalnya mubah. Bikin pisau mubah kan? Tapi kita tahu orang ini ketika mau bikin pisau untuk bunuh orang, untuk kejahatan, maka tidak boleh kita ajarkan. Kalau kita ajarkan, hukumnya haram dan kita berdosa. Tapi kalau kita tidak tahu, dia saya mau bikin pisau, gitu kan? Tapi untuk ngiris bawang di rumah kan, untuk apa itu boleh. Kita nggak tahu. Tapi kalau tahu, ngajarkan ilmu untuk maksiat, untuk melakukan kezaliman seperti tadi, maka hukumnya haram, ya. Dan tadi si penanya nggak dijelaskan, ya, makanya kita jelaskan secara itulah, ya. Jadi ini saja barangkali hari yang bisa kita bahas, ya. Mudah-mudahan manfaat dan kita berdoa sama Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa mengamalkan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Dan kita berdoa pada Allah dan meminta pada Allah agar Allah Subhanahu wa taala yang mengangkat wabah ini, ya, mengangkat wabah corona ini secepatnya dari kita. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita dan menjaga kita semua. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.